Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, persoalan polisi versus polisi, di tempat polisi, diperiksa polisi, karena banyak mengandung kata polisi, apakah itu menjadi tanda bahwa ini persoalan menjadi begitu rumit? Entah ini banyak kalangan netizen bilang ini drama yang keberapa ini, episode keberapa ini gitu. Luar biasa karena seperti yang sangat sulit diurai. Ini kan sudah hampir berapa? 3 minggu lebih barangkali ya. Tapi Ferdi Sambonya sendiri bersama istrinya masih belum juga diperiksa. Bahkan Baradae kemarin juga baru diperiksanya gitu. Penuh keanehan, penuh kelucuan, penuh kemirisan. Nah, sekarang dapat kabar miris yang baru. Ternyata Baradae, pelaku penembakan terhadap Brigadir J, tersangka maksudnya, itu sekarang masih bertugas. Walaupun tidak lagi menjadi ajudannya Ferdi Sambo, tapi dia masih bekerja di Brimob, masih bertugas. Ini kan aneh. Kok seseorang yang sedang dalam sebuah proses hukum yang menjadi sorotan rakyat Indonesia masih diberikan tugas? Kan harusnya nonaktif itu dari seluruh aktivitas biar dia bisa fokus. Kan begitu ya. Ini dari tribunmedan.com. Info terkini, Baradae dikabarkan telah kembali bertugas di Korps Brigadir Mobil Brimob. Padahal sebelumnya diketahui bahwa Baradae adalah salah satu di antara ajudan. Pemindahan tugas ini pun dibenarkan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Bukan Hasto Sekjen PDIP ya, bukan. Biar nggak ketukar nih. Itu artinya kini Baradae menjadi anak buah Komandan Korps Brimob Polri, Komjen Pol Anang Revandoko. Hasto mengaku pihaknya juga baru mengetahui hal itu setelah melayangkan surat ke Brimob untuk proses pengajuan perlindungan Baradae. Ini luar biasa ya. Ketua LPSK aja sampai tidak tahu. Melalui surat tersebut, LPSK meminta Baradae datang ke kantor mereka untuk proses investigasi, dimintai keterangan dan pemeriksaan psikologi pada Rabu 27 Juli lalu. Namun Baradae belum menjalani pemeriksaan sehingga permohonan perlindungannya belum disetujui LPSK. Nah, kita tahu ya dalam proses kemarin itu ada yang bilang ada 3 kejanggalan, kemudian ada 5 kejanggalan, ada 7, ada 10, bahkan ada belasan kejanggalan. Sekarang ditemukan hasil otopsi barunya, kan diotopsi ulang nih setelah dikuburkan kemudian kembali untuk dilakukan otopsi ulang. Ini dari pojok1.com, ngeri. Pengacara bongkar hasil otopsi ulang Brigadir Joshua, leher ditembak tembus ke bibir, leher sampai ke bibir. Jarak dekat dong ya. Kemarin kan ceritanya katanya lumayan, jaraknya berapa? 3-4 meter. Otak dipindah ke perut. Nah, astagfirullah. Ini luar biasa. Kejanggalan-kejanggalan ini makin terkuak. Barangkali rakyat semakin sadar bahwa kan persoalan Indonesia ini bukan persoalan radikal-radikul, bukan persoalan ekstremis kanan, tapi bagaimana membenahi orang-orang yang ada, yang menjabat di negeri ini. Mulai dari level DPR sebagai legislatif, pemerintahan sebagai eksekutif, yudikatif, ini para penegak hukum. Ini betul-betul harus dibenahi. Mentalnya, akhlaknya. Tapi konsep revolusi mental yang digadang-gadang Jokowi dari 2014 itu tidak berdampak apapun. Karena konsepnya pun gak jelas. Maka saya kira apa yang disampaikan oleh Habib Rizik dengan revolusi akhlak ini jauh lebih clear, ini jauh lebih masuk akal, ini jauh lebih tertata panduannya karena sudah ada. Dari mana? Al-Quran dan Al-Hadis. Kita pelajari dari sunnah Rasul. Mari kita kembali ke situ gitu. Ayo sama-sama kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tapi yang utama adalah penguasa harus sadar. Walaupun kalau mereka pun harus kembali pada pedoman-pedoman agama. Maka mari kita sebarkan, gaungkan terus kalimat-kalimat seperti ini pada siapapun. Rekan, sahabat, tetangga. Karena itu adalah jihadnya kita. Karena nanti Allah akan melihat di mana kita berada. Pada posisi yang membela kebenaran, ulama, Islam. Atau yang membela kezaliman. Atau yang membela para penista Islam. Penista ulama. Mudahnya begitu ya. Dari kesadaran itulah mulai kita bisa memilah dan memilih apa yang akan kita lakukan hari ini untuk kebaikan agama kita, untuk kebaikan negeri ini. Insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama. Belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel, bekerja sama dengan Al Aziziyah Tour and Travel, insya Allah
akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SJ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya, kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SJ Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi hubungi 0812 8268 5683. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.